Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Yusuf, NPM 19220029 dari program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yang bernama Niko Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan tentang politik luar negeri Australia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menuju ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama itu adalah politik luar negeri Australia. Politik luar negeri atau secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk kebijakan suatu negara terhadap lingkungan luarnya yang menjadi subjek dan kepentingan dan aktivitas negara itu. Politik luar negeri atau kadang disebut pula dengan kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh tujuan nasionalnya. Tujuan-tujuan yang dimaksud adalah seperti tujuan politik, keamanan, dan ekonomi. Kepentingan nasional itu ditentukan oleh para penentu kebijakan luar negeri sebagai hasil dari proses politik. Nah, Australia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah menarik. Australia bisa maju seperti sekarang ini tidak terlepas dari peran serta negara maju yang menjadi negara induknya terdahulu, yaitu Inggris. Inggris merupakan negara induk Australia karena Australia pada awalnya adalah daerah koloni milik Inggris. Selain itu, hubungan luar negeri Australia dengan negeri tetangga juga merupakan faktor penentu yang menjadi Australia menjadi seperti saat ini. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan politik luar negeri Australia. Pada awal berdirinya Commonwealth of Australia merupakan tonggak sejarah baru bagi Australia. Saat itu adalah suatu era di mana 6 koloni yang berdiri sendiri secara terpisah-pisah bergabung menjadi satu yang kemudian dengan disebut sebagai federasi kolonial. Saat itu satu bangsa siap untuk lahir, yaitu Australia. Pada masa itu, Australia memiliki wewenang untuk mengatur keadaan negaranya sendiri dan terbebas dari Inggris. Namun, Australia itu belum mampu untuk menjalankan negara itu sendiri. Australia itu masih membutuhkan bantuan dari negara induknya, yaitu Inggris. Untuk urusan dalam negeri, Australia itu telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun, urusan luar negeri Australia masih memerlukan pengawasan dan pemerintahan Inggris. Semua hubungan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintahan Inggris. Nah, namun pada tahun 1907 Australia diberi status dominion. Dengan demikian, statusnya sebagai koloni Inggris mulai ditinggalkan. Status dominion ini memungkinkan Australia untuk memulai memikirkan sendiri urusan hubungan luar negerinya. Untuk selanjutnya, Australia tidak lagi ditangani oleh Inggris. Dalam melakukan hal itu, pada tahun 1909, Australia itu mengeluarkan undang-undang yang disebut dengan Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri dalam pembinaan pertahanannya. Baiklah, yang selanjutnya adalah bagaimana politik luar negeri Australia sebelum Perang Dunia Pertama, yaitu dilihat dari pengaturannya dan pembinaan hubungan luar negeri tanggal 1 Januari 1901 itu belumlah merupakan saat permulaan Australia merdeka dan berdaulat secara penuh. Pada awal berdirinya itu, Commonwealth of Australia merupakan tonggak sejarah dari 6 koloni yang tadinya berdiri sendiri-sendiri dan akhirnya bersatu. Untuk urusan dalam negerinya, Australia itu telah diberi kemerdekaan oleh Inggris. Namun untuk urusan luar negeri, Australia masih memerlukan pengawasan dari pemerintahan Inggris. Australia itu belum memiliki kemerdekaan penuh untuk urusan luar negerinya. Keadaan seperti ini berlangsung karena beberapa keadaan yang mendukung rakyat dan pemerintahan Australia tidak berkeberatan atas pengendalian Inggris terhadap politik luar negerinya. Malahan sebaliknya, terdapat suatu ikatan perasaan yang kuat dengan Inggris. Bangsa Australia senang menjadi anggota Inggris Raya.
Sesuai dengan keadaan saat itu serta hubungan sejarahnya sangat dekat dengan Inggris, maka pada tahun awal berdirinya, politik luar negeri Australia bersandar pada pemerintahan Inggris. Semua hubungannya dengan bangsa lain masih harus diatur oleh pemerintahan Inggris. Sebagai contoh yaitu saat melibatkan bidang pertahanan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, itu Australia itu masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang saat itu terkenal sangat baik dan kuat dalam urusan berperang. Nah, namun dalam pada tahun 1909 itu Australia mengeluarkan undang-undang yang disebut The Defence Act. Australia mulai mengambil inisiatif sendiri dalam pembinaan pertahanannya, dan Inggris itu mulai dibangun kapal-kapal perang untuk angkatan laut Australia. Sejak tahun-tahun tersebut, pemerintahan Australia itu mengharuskan warganya memenuhi syarat untuk mengikuti latihan kemiliteran. Angkatan darat pun mulai dibangun dan pada tahun 1911, akademi militer dibuka di Dortmund. Pada tahun 1913 itu juga skuadron pertama Royal Australia Navy memasuki Teluk Sydney. Semua ini merupakan unsur-unsur yang penting bagi Australia dalam rangka menampilkan diri sebagai bangsa yang mampu berdiri sendiri tanpa menyerahkan diri pada Inggris pada saat itu. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah Australia pada masa Perang Dunia Pertama. Selama Perang Dunia Pertama itu berlangsung, Australia itu selalu berada di belakang Inggris. Inggris selalu membantu Australia terutama di bidang militer. Australia itu masih bersandar pada angkatan bersenjata milik Inggris yang dikenal baik dalam urusan berperang. Nah, alasan Inggris ini selalu membantu Australia ada beberapa faktor, yaitu Australia itu merupakan negara bekas koloni Inggris. Tapi meskipun dia sudah berdiri sendiri, namun ikatan tersebut masih terjaga. Yang kedua itu rakyat dan pemerintahan Australia tidak merasa keberatan atas campur tangan Inggris terhadap politik luar negerinya pada saat itu. Dan yang ketiga, pada saat itu angkatan perang Australia itu relatif masih sangat lemah dan kecil. Dan yang selanjutnya, Australia itu membutuhkan perlindungan dan bantuan Inggris untuk keamanan serta pertahanan wilayahnya. Nah, dalam Perang Dunia Pertama itu, Australia itu berperang menghadapi beberapa negara, yaitu pada tahun 1914, Australia itu menghadapi German of New Guinea, dan pada saat itu pula New Guinea menyerah. Dan juga Australia diberangkatkan menuju Timur Tengah dan kawasan Eropa untuk membantu pasukan Inggris melawan pasukan Jerman, Australia dan Turki pada saat itu. Dan yang ketiga, ASNAS, yaitu pasukan gabungan Australia dan New Zealand Army Corps bersama-sama pasukan Inggris dan Perancis bermaksud untuk membantu Rusia pada saat itu mengalami tekanan dari pihak Jerman. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Setelah Perang Dunia Pertama usai, timbul kesadaran dalam diri rakyat Australia bahwa Australia itu berhak disejajarkan dengan negara-negara lain yang sudah lama berdiri. Perdana Menteri Australia pada saat itu, William Hicks, mendesak agar Australia diakui dan memiliki hak yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya. Dan pada akhirnya tuntutan Hicks tersebut dikabulkan oleh Inggris. Untuk pertama kalinya, Australia menandatangani perundingan perdamaian Versailles. Dan ketika Liga Bangsa-Bangsa dibentuk, Australia ikut menjadi anggota di dalamnya. Pada tahun 1931, Attitude of Westminster secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris. Dan dengan demikian, Inggris tidak lagi berkuasa untuk mengawasi hubungan luar negeri Australia. Namun, Australia masih tetap mengandalkan Inggris dalam kepentingan luar negerinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini, dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Niko. Halo teman-teman, saya Niko Prasetyo, NPM 19220021. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Hendy Yusuf. Materinya yang berjudul Politik Luar Negeri Australia.
Terbentuknya Commonwealth of Australia pada tahun 1901 pada hakikatnya masih merupakan permulaan koloni-koloni Inggris di Australia menjadi satu koloni. Sekalipun koloni itu sudah diberi kebebasan mengatur dirinya ke dalam, namun urusan negeri tetap berada di tangan Inggris. Nah, pada tahun 1907, Australia secara resmi memperoleh status Dominion. Namun, dalam kenyataannya politik luar negerinya tetap mengandalkan kepada Inggris. Dengan The Defence Act tahun 1909, Australia mulai melengkapi dirinya dengan unsur angkatan bersenjata. Nah, suatu unsur yang memungkinkan dapat mempertahankan diri apabila ada serangan musuh dan tidak hanya mengandalkan keamanannya pada angkatan laut Inggris itu sendiri. Jadi, selama Perang Dunia Pertama, angkatan bersenjata Australia diperbantukan pada pasukan Inggris. Nah, bergabung dengan angkatan bersenjata New Zealand dalam Anzac. Seperti materi yang telah dijelaskan tadi, angkatan bersenjata Australia ikut tempur di front Gallipoli Timur, Tengah, dan daratan Eropa. Setelah Perang Dunia I selesai, Australia sebagai suatu negara merdeka ikut aktif dalam perjanjian perdamaian Versailles dan perjanjian-perjanjian lain yang mengakhiri perang tersebut. Sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa, Australia diberi kepercayaan menerima tanggung jawab atas daerah-daerah mandat. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa penting juga yang ikut berpengaruh terhadap politik luar negeri. Pengalamannya dalam Perang Pasifik menyadarkan Australia sebagai negara Pasifik yang mempunyai kepentingan berbeda dengan Inggris sebagai negara-negara Eropa lainnya. Hubungannya dengan Amerika Serikat makin dekat, bahkan bergabung dengan Amerika Serikat dalam dua fakta pertahanan bersama, yaitu ANZUS dan SEATO. Sebagai negara yang ikut menandatangani piagam pendirian PBB, Australia aktif dalam kegiatan Badan Dunia tersebut dengan negara-negara berkembang di Asia. Setelah Asia Tenggara, Australia menjalin hubungan kerjasama melalui Lombok Plan. Nah, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi yang berjudul Politik Luar Negeri Australia. Untuk lebih jelasnya, nanti kita presentasikan pada waktu presentasi dan kita ada di makalah kita. Sekian video dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.